Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Engkang kula hormati para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, para hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin rahimana wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hingga sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemauan untuk bisa memenuhi panggilannya, melaksanakan sholat subuh berjamaah, hak-hak Allah kita tunaikan, sekaligus melanjutkan kajian ta'lim dan beriktikaf pada pagi hari ini. Mudah-mudahan puasa kita sampai hari yang ke-19 ini, sholat malam kita, sholat wajib, rukuk, sujud, dan doa, serta bacaan Quran kita semuanya didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari puasa yang ke-19 ini bagi kita yang melaksanakannya dengan penuh iman wahtisaban, insyaallah sampun boten terasa blas oleh lapar lan haus. Bener napa mboten? Nah, rasane enak, boten krasa lemes blas. Bahkan anak-anak kecil pun niku nggih saged nglampahi tanpa mau diperintah dipeksa wong tuane, kakung lan utine untuk berbuka di siang hari. Mereka malah malu kalau diminta buka siang hari. Anak-anak kecil. Biasane lek mboten poso, kula panjenengan makan minumnya niku ping pinten? Selek mboten poso. Ping 3 niku lek makan berat. Gitu. Makan besar. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Udah. Dan itu tumpuk-tumpuk isine. Di luar makan berat niku ping pinten? Tidak terhitung.
Mari sarapan pagi, awan titik engko onok kue, kopi, teh diombe, dimakan. Nanti sebelum makan siang, teman, saudara, tetangga, konco nawari bakso, dimakan lagi. Setelah itu ditanya, sudah makan belum? Belum. Wis sakmono kae yo sik durung makan. Nanti baru makan siang. Setelah itu ngopi, ngeteh, kue, gitu. Sampai sore, sampai malam kita tidak berhenti untuk makan dan minum. Napa malih saumpami kula panjenengan niku wonten acara. Entah niku rapat, entah itu pengajian, entah itu nopolah bentuknya. Mulai pagi kita berangkat, sebelum berangkat sudah sarapan, sampai di tempat acara kita sudah disiapin coffee break, ada kue-kue bermacam-macam termasuk kledikan, kopi, teh, sak susune tinggal ngecam, tinggal gawe, tinggal ngombe, gitu. Sepanjang acara sebelum makan siang lagi kita tidak berhenti untuk ngemil. Nanti makan siang sudah disiapkan macam-macam hidangan. Setelah itu dikasih lagi keluar kopi break, sak cemilane maneh. Tidak berhenti kita ini makan, minum, masya Allah. Lo andini ngono yo gak kroso wareg belas. Napa malih sing biasa ngudut. Nah, tekon gitu. Ngerokok. Itu malah ndak pernah berhenti. Sebelum makan ngerokok, saat makan gak iso bareng-bareng. Setelah dahar ngerokok dan nyambung terus-menerus. Jane lek iso ngono sak turu-turune pisan ambek ngerokok. Loh, masya Allah Bapak Ibu dan saudara engkang kula hormati. Begitu Ramadan, puasa tiba Ramadan ini, semua berhenti total, mandek jegrek, gak ngombe, gak mangan belas, mulai dari tulu'il fajr ila ghurubiha. Sampai nanti mendengar maghrib. Hatta disiapkan di situ berbagai macam makanan dengan menu yang nikmat-nikmat serta minuman yang tersedia lengkap di depan kita, tidak akan kita makan pada saat kita sudah puasa. Soal engkau begitu krungu azan maghrib langsung diemplok kabeh siji meneh, enggak tersisa sama sekali. Itulah ajibnya puasa. Saya senang ini bahas tentang Asrarus Syam. Memang banyak sekali hikmah yang terrahasia di situ. Kita bisa bahas dari segi bahasa, misalnya dalam kitab Lisanul Arab karangan Ibnu Munzir. Ya, kita bisa bahas misalnya Asrarus Syam dalam kitabnya Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawji atau Syekh Ibnu Az-Zawjiyah. Ibnu Az-Zawji atau Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dan lain sebagainya. Keajaiban puasa itu luar biasa loh Bapak Ibu. Masya Allah. Itu salah satu di antaranya. Sampai di Belgia itu, kalau maghrib, menjelang maghrib, di sebuah kota di Belgia, itu sebelum maghrib sudah ditata sepanjang 2 kilometer. Makanan minuman untuk berbuka, untuk takjil. Mereka yang non-Islam pun, yang nonis, itu manakala tidak puasa, ikut-ikutan poso demi toleransi kepada orang yang puasa. Demi supaya bisa ikut menikmati menikmati takjil dan iftar. Sampai mereka ikut-ikutan. 2 kilometer berjajar panjang. Itu Belgia. Begitu juga di Inggris dan tempat-tempat lain. Mereka begitu takjub dengan orang Islam yang punya kewajiban tradisi puasa. Dan itulah
Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil amril mu'minin. Inna kullahu inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan bagi orang-orang mukmin itu. Orang mukmin itu memang menakjubkan. Ajib-ajib. Karena semua urusannya itu adalah hebat dan kebaikan semata. In asobat husarra'u. Kalau dia mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan, kenikmatan rezeki, itu dia syakara fakana khairan lahu. Dia bersyukur, maka kebaikan-kebaikan yang dia dapat itu baik sekali bagi dia, sangat baik baginya. Wa in asobat hudarra'u sobaro fakana khairan lahu. Toh kalau andai dia ditimpa oleh suatu keburukan yang mudarat, yang jelek, yang tidak nyaman, yang tidak enak dalam hidupnya, dia tetap bersabar dan itu menjadi kebaikan bagi dia. Itulah kata Rasulullah ajibnya orang beriman. Sehingga orang yang beriman itu sesuai dengan tingkat dari keimanannya itu mendapatkan ujian dari Allah sesuai dengan kadar keimanan dan pahala-pahalanya. Suatu saat dari Ibnu Mas'ud itu dia masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraaituhu, aku masuk ke rumah Nabi dan aku melihat Nabi itu dalam keadaan berbaring. Dalam keadaan berbaring, kemudian famsistuhu, aku memegangnya. Fa'asabahu wa'kan syadidan. Nabi ditimpa waktu itu demam yang sangat panas, demam yang tinggi. Faqultu lahu, maka aku tanya kepadanya, aku sampaikan padanya, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasul, engkau dalam keadaan kena demam tinggi kayak begini, panasnya tinggi sekali. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bersabda, ajal, benar, memang aku sekarang dalam keadaan demam yang sangat tinggi. Fa inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Le aku kena demam seperti ini, itu akan mendapatkan rasa demam yang demamnya itu 2 kali lipat dari demamnya 2 orang laki-laki kalian. Jadi Nabi itu diuji oleh Allah, kalau kena flu, niku flu-nya 2 kali lipat dari flu kita. Dari flu para sahabat-sahabatnya, dari flu atau sakitnya orang biasa. Ini Mbak Hanafi tadi bilang beberapa hari ini lagi nggak enak badan. Ya. Nggak enak badannya Pak Haji Hanafi, itu bagi Rasulullah nanti akan ditingkatkan 2 kali lipat dari nggak enak badannya Pak Haji Hanafi. Mudah-mudahan beliau segera dibaikkan, disembuhkan oleh Allah SWT ya. Keadaan. Saya membaca hadis ini terus mikir, Pak. Lek ngono tambah gede iman, tambah akeh nggo ujiane. Akhire wong akeh sing gak gelem iman. Gak iman pisane lek ngono gak ono ujian. Apa begitu? Enggak. Karena bagi dia ujian berupa sakit
dan dia bersabar, itu dia dapat 3 hal. 1, diampuni dosanya ketika dia sabar. Kafarahullahu dzunubahu. Yang kedua, rafa'ahullahu darajah. Allah akan angkat derajatnya lebih dari orang-orang lain. Ketika sakit dia bersabar. Dan yang ketiga, dia mendapatkan pahala atas kesabarannya itu. Sakitnya menghadirkan penghapusan dosa, sakitnya membuat dia naik pangkat dan derajatnya di sisi Allah dan Rasulnya dan para malaikat, dan sabarnya akan menghasilkan pahala. Itu diantara betapa hebatnya orang iman. Karena memang puasa ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang yang beriman. Dia punya niat yang sangat kuat. Dan yang kedua, dia punya pengendalian diri dan daya tahan yang luar biasa. Andai 2 ini benar-benar bisa diterapkan oleh setiap orang Islam Indonesia yang beriman, kalau yakin pemimpin-pemimpin di Indonesia, para pejabat-pejabatnya tidak akan korupsi. Tidak akan mengambil haknya orang lain. Karena dia sudah terbiasa untuk menahan diri dan mengendalikan. Dari mana itu? Dari perintah dan kata syam itu sendiri. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu dan sedherek ingkang kula mulyakaken, disebut kata syam dan saum. Kata syam dan saum itu sama-sama berasal dari satu akar kata sawama. Wawunya diganti alif. Soma yasumu sum sauman wasiyaman. 2 kata ini dalam Lisanul Arab Syekh Ibnu Munzir itu punya pengertian yang sama-sama menahan diri, mengendalikan diri, tetapi punya hikmah yang berbeda. Kata syam disebut sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran, termasuk diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam, dan Al-Baqarah 187, Uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, dan seterusnya. Dihalalkan bagi kalian ketika puasa itu, ketika syam itu, ar-rafathu ila nisaikum, engkau berkumpul dengan istrimu. Itu pakai kata syam. Ada di dalam surat An-Nisa dan lain 9 kali. Tapi kata saum yang berasal dari akar yang sama tadi itu hanya sekali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Maryam ayat 16. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiyya. Sesungguhnya aku bernazar kepada yang Maha Rahman bahwa hari ini, kata Maryam, akan berpuasa untuk tidak falan ukallima, tidak akan terus menerus, tidak akan lan. Itu pakai harfun nasbin, lan yang berarti tidak akan ke depannya. Sejak sekarang, hari ini dan ke depannya, falan ukallimal yauma insiyya. Aku tidak akan bicara dengan manusia, dengan orang lain. 2 kata ini digunakan oleh Al-Quran untuk maksud dan tujuan yang sama, punya hikmah berbeda, tetapi masing-masing menjadi bagian yang melengkapi. Kata syam itu semua para ulama sepakat mengacu kepada pengertian fikih secara khusus, spesifik. Sehingga di situ diartikan asyam itu adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wajjima awar rafath.
Di kata lain, di fikih lain dikatakan al-imsaku 'anil muftirati ma'hudan biqasdil qurbah. Itu pengertian fikih khusus Bapak Ibu. Asyam. Bahwa yang disebut dengan syam adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul sama istri ketika siang. Untuk menahan diri seperti itu, Pak, sekedar tidak makan, tidak minum, bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak pandang itu usia. Sepanjang dia sudah, katakanlah, memiliki kemauan dan kemampuan untuk puasa seperti anak kecil usia TK. Sehingga zaman Nabi dulu, zaman Nabi sebelum ada ketentuan uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabdahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sebelum ada ayat ini turun, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Dan makan minumlah kamu, ya, sampai engkau berhenti manakala ada cahaya di langit fajar yang putih yang bentuknya itu menyebar di atas langit. Jadi ada fajar sidik, ya Pak. Yang sebelumnya itu ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar putih. Ketika menyingsing awal dari munculnya fajar sidik itu putih mengarah ke atas, Pak, lurus. Ini azan yang pertama. Al-Quran tidak mengatakan itu, tetapi Al-Quran mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, yang putih. Jadi deretan-deretan cahaya-cahaya yang putih yang menyebar, yang cahaya menyebar. Kalau sudah rata cahaya itu, itulah namanya fajar sidik, dan saat itulah azan. Jadi sebelum ada perintah ayat ini turun bahwa engkau mulai puasa itu dimulai sejak fajar sidik sampai nanti itu ghurub maghrib, itu para sahabat puasanya sejak isya, Pak. Setelah sholat isya, para sahabat awal perintah puasa ini, mereka sudah langsung tidak makan, tidak minum, tidak kumpul sama istri. Sampai maghrib. Jadi malam sesudah sholat isya sampai maghrib itu mereka puasa. Lah itu kuat. Sehingga salah seorang sahabat itu diceritakan menjelang maghrib karena dia lelah bekerja sebab kuli. Dia lelah bekerja, lalu menjelang maghrib dia keturun. Begitu maghrib tidak sempat dia itu buka. Terus ketututan isya. Mari isya lanjut puasa lagi. Akhirnya siang hari semaput, Pak. Karena 2 hari, Pak. Nah, ini diceritakan dalam kitab Ibnu Katsir, Syekh Imam Ibnu Katsir. Lalu turunlah ayat itu. Poso iku dimulai kau menahan diri untuk tidak makan, tidak minum sejak fajar sidik itu muncul. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar sholat-sholat, ya, mendengar sholat-sholat, salatu wassalamu alaik ya Rasulullah dan seterusnya, itu kita masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh ngudut. Tapi kedah hati-hati. Jadi kalau ada perkataan imsak itu mulai tahan, hati-hati, hati-hati. Itu maksudnya. Bukan berarti terus tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu kita masih boleh. Sampai kemudian terdengar suara azan. Begitu dengan suara azan, langsung berhenti. Kalau makanan itu sudah berada di mulutnya, niku diemplok langsung nopo diuntah nih. Ya diutah nih, Pak. Enggak golek untungnya, wis langsung tak emplok pisan wis ya. Sama dengan dalam
Iya, pokoknya azannya tidak terlambat. Ono orang sudah siap pada saat puasa untuk takjil, di depannya sudah ada pisang goreng, ada tahu berontak, ada tahu gejrot. Masya Allah, ada teh, ada kolak, tinggal siap minum. Beberapa orang terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung diminum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sudah minum sama makan kuenya, kue sudah di mulut, terdengar tes, tes. Loh, tiba tes. Adzan maghrib ono tes. Langsung di ono sing langsung ngemplok, mumpung wis kadung nek jero kan gitu. Jadi sejak itu Pak, tolong sampai maghrib. Jadi semua orang kuat menjalankan ini. Sehingga anak-anak TK itu ketika dia tidak makan, tidak minum, melihat orang tuanya, melihat kakaknya, saudaranya, semua nggak makan, nggak minum, dia itu menolak ketika diminta oleh ayah bundanya, terutama eyang dan utinya, soalin delok saaken, lemes, lalu dia nggak mau sama sekali, bahkan dia tidur. Akhirnya tidur dari zuhur karena diperintah buka ndak mau, dia tidur sampai maghrib. Jadi lek jenengan mantun sholat zuhur terus turu sampai maghrib dur, itu podo karo arek cilik. Masya Allah. Dan memang puasa itu kenapa Pak disebut oleh Al-Quran kama kutiba alal ladzina min qablikum. Niku maknanipun bahwa puasa itu adalah satu-satunya syariat Allah yang sifatnya tidak kenal waktu sepanjang zaman dan abadi. Sampai kapanpun. Syara'u man qablana itu ada syara'u, ada syariat yang dilakukan oleh Nabi dan umat terdahulu lalu selesai, tidak dilakukan oleh umat zaman sekarang. Seperti pernikahan putra-putrinya Nabi Adam alaihissalam, sudah enggak berlaku. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Ya kan? Tapi ada syara'u man qablana yang itu dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasara. Syariat itu masih ada dan tetap dilakukan oleh mereka saja. Sebagian ada yang sama dengan syariat Islam, sebagian yang tidak. Di dalam kitab Taurat dan Injil, makan babi itu sama-sama haram. Sama dengan syariat kita. Tetapi mereka sampai hari ini masih menjalankannya, sebagian besar tidak melaksanakannya. Makan babi, minum khamr, sama Pak. Nah, untuk puasa itu semenjak syar'u man qablana yang pertama, kedua sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, itu puasa selalu dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang zaman. Saya membaca sebuah buku karangan Mitson dan teman-temannya, Mitson et al. Pada tahun 2021 ditulis buku ini. Buku ini berisi tentang laporan National Institute on Aging. Institut Nasional tentang Aging ya, aging itu di dalam buku itu judulnya Intermittent Fasting and Metabolism System. Jadi puasa intermittent dan sistem metabolisme dalam tubuh kita. Puasa intermittent itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, puasa yang dilakukan oleh umat zaman sekarang yang modern, yang mereka itu agnostik ataupun ateis, ataupun punya keyakinan spiritualisme. Yang kalau di Indonesia, Nusantara, keyakinan spiritualisme itu lebih kepada keyakinan kepercayaan.
dilakukan oleh mereka, baik yang hanya percaya Tuhan tapi tidak beragama, maupun yang tidak percaya Tuhan sama sekali, apalagi beragama. Jadi masyarakat modern saat ini niku Pak, enten sing beragama dan melaksanakan ajaran agama. Menyembah Allah dan Rasulnya, menyembah Allah. Beragama dan melaksanakan ajaran agama, satu. Sing nomor loro, enten masyarakat sing beragama tapi tidak mau melaksanakan ajaran agama. Enten apa mboten? Kathah. Mboten sekedar enten. Masyarakat Perumahan Bogol Permai niki kira-kira wonten 95% muslim. Gitu? 95% muslim. Sing salat ngibadah teng masjid niku pinten persen? Nah, nggih namung sak niki. Paling ya kabeh masjid niki. Berarti napa? Banyak orang beragama tapi tidak mau melaksanakan ajaran agama. Sehingga Allah katakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwah fasawfa yalqauna ghayyan. Itu Maryam 59 dan seterusnya. Di belakang mereka nanti kita ini Bapak Ibu sedherek ingkang kula mulyakaken, akan ada nanti generasi khalfun adha'us shalah yang mereka meninggalkan salat wattaba'u syahwah dan hanya mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayyan. Mereka akan diterima oleh kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehancuran otomatis terjadi ketika masyarakat generasi yang akan datang tidak lagi mau menyembah Allah, tidak lagi melaksanakan ajaran agama. Muslim tapi gak gelem salat. Lek generasi kula panjenengan salat beragama dan salat, alhamdulillah. Kula mikir generasi kedua dari kula panjenengan, anak-anak kita semua. Mbok menawi kula panjenengan mikir, alhamdulillah anakku sik gelem salat. Anakku sik gelem ibadah. Anakku sik gelem nglakoni ajaran agama. Tapi nanti cucu panjenengan kula, itu generasi berikutnya. Lalu anak-anak kita lihat, kita rasakan, kita kawal, masih bisa mendidik anak mereka. Cucu kita alhamdulillah mudah-mudahan. Tapi ketika nanti kita nggak ada, usia sudah sekian puluh tahun dan nggak ada, apa menjamin cucu kita nanti dia benar-benar istiqomah tetap di jalan yang diajarkan oleh orang tuanya? Itu tantangan. Nanti sesudah cucu, lalu kita punya apa Pak? Cicit. Setelah cicit, halo, wis lali, wis sembuh. Canggah. Gitu. Cucu, cicit, canggah. Seterusnya apa? Iya, napa mon niku. Niku jenengan pikir terus pundi? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwah fasawfa yalqauna ghayyan. Itulah sebabnya Pak, itu para sahabat kalau membaca ini nangis Pak. Kalau panjenengan sedaya niku lek maos Quran jarang-jarang nangis. Soalnya bagi kula panjenengan Quran itu bacaan indah yang kita nikmati bacaannya, ayat-ayatnya, keindahannya. Quran kula lan panjenengan niku sami kali Quran kula panjenengan ingkang sami kali Qurane wong-wong Arab. Kula pados Quran wong-wong Arab niku sing enten terjemahane mboten enten, Pak. Qurane wong Arab niku mboten enten terjemahan. Dengan pados pun mboten terjemahane. Cuma bedane sami kali kula panjenengan, Quran kita juga enggak ada terjemahan. Sami, bedane napa? Mereka ngerti, kita mboten ngerti. Karena itu kalau kita punya Quran di rumah, diusahakan ada terjemahan minimal
Syukur-syukur wonten tafsirnya. Karena sekarang ini tafsir Quran baik dalam bentuk elektrik maupun cetakan itu sudah tersebar di mana-mana. Supaya apa? Supaya Quran tidak hanya kita dekati secara mistik, tetapi Quran kita dekati secara spiritual, sosial, ilmiah, nalar dan lain sebagainya, sehingga betul-betul hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Mendekati Quran secara mistik itu ngaten lho Pak, nun sewu. Enten suami istri baru nikah, anyaran, terus istrinya hamil, kepengin putrane iku ganteng, sing biasa diwaca surat napa? Yusuf, supaya anake ganteng kaya Yusuf. Kepengin kuning, ganteng kaya Nabi Yusuf, diwaca terus surat Yusuf. Padahal wong tuane lanang wedok padha-padha irenge. Niku mendekati Quran secara mistik. Nah, maka nanti generasi kita kalau tidak semakin paham dengan Quran, bahkan baca pun gerak-geradul, itu sampai ke generasi apa kita bisa mengkhawatirkan mereka tinggalkan ibadah. Niki masyarakat kedua. Sing masyarakat ketiga, niku masyarakat yang sudah tidak lagi beragama. Kalau yang pertama tadi beragama dan beribadah, yang kedua beragama tapi tidak mau ibadah, yang ketiga tidak beragama tapi bertuhan. Boten purun memeluk agama tertentu. Boten kepingin diikat oleh ajaran agama blas. Wis gak percaya nang agama-agama. Tapi mereka hanya percaya enenge Gusti Allah. Enten napa mboten ngeten? Wonten. Kalau di Jawa kan ada namanya sangkan paraning dumati. Nah, mereka sekarang juga semakin besar, semakin banyak. Ya, dengan kitabnya Darmo Gadul, Darmo Gandul. Dan sekarang ini dipropagandakan, Pak. Banyak anak-anak kita masih mahasiswa, saya kebetulan mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta, ya, itu mereka banyak yang tidak lagi percaya agama, tapi mereka tetap percaya adanya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nah, yang keempat itu sudah tidak beragama, tidak percaya Tuhan. Merekalah para ateis. Masyarakat yang seperti itu punya tradisi puasa. Yang seperti itu pun tidak percaya Tuhan pun itu punya tradisi puasa, namanya intermittent. Intermittent itu semacam sejenis puasa yang kita laksanakan. Ayyaman ma'dudat, maksudnya mereka punya cara puasa pada hari-hari tertentu dengan teori 15-8, dengan teori 12-5. 12 itu puasa selama 12 hari. 5 itu adalah macam-macam kalori yang harus dimakan, yang harus dikonsumsi. 15 itu 15 hari, 8 itu 8 kalori dengan ukuran 8 yang harus dia konsumsi. Itu puasa intermittent. Puasa semacam itu saja, Pak. Itu dalam buku tersebut dikatakan bahwa puasa intermittent semacam itu, semacam puasa kita, tentu lebih hebat puasa kita Ramadan. Itu kata buku itu mampu meningkatkan kecerdasan otak, kemudian memperbaiki suasana hati dan menambah panjang umur. Loh. Ini kesimpulan di buku Madsen dan kawan-kawannya. Meningkatkan kecerdasan otak, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan atau menambah panjang umur. Bapak Ibu, ternyata memang di dalam ilmu kesehatan ini belum asror-asror yang lain loh ya. Ini masih panjang, belum latarnya Pak. Nanti kalau latarnya kita sebut itu asik banget. Kita sampai jam berapa Pak Jenafi? Sampai maghrib ya Pak nggih. Jadi kalau orang puasa, orang tidak puasa, orang makan, minum, itu apa yang dikonsumsi oleh tubuh kita itu akan tersebar ke sel-sel seluruh tubuh untuk
konsumsi semua kebutuhan-kebutuhan tubuh kita, dan ada yang dikonsumsi oleh sel yang disebut zombie sel, sel zombie. Sel zombie ini sel perusak yang menghasilkan berbagai macam penyakit. Apa yang kita makan itu rata-rata mengandung hampir semuanya itu glukosa. Glukosa adalah fungsi untuk mengubah gula menjadi energi. Nah, yang masuk ke sel-sel untuk tubuh yang dibutuhkan tubuh itu menjadi energi, selebihnya dikonsumsi oleh sel zombie tersebut. Ketika orang puasa, sel zombie ini tidak mendapatkan asupan makanan sama sekali, sehingga mereka bisa mati dengan sendirinya. Sementara sel-sel yang sudah mendapatkan makanan, dia lapar dan haus. Lalu dari mana dia dapat asupan makanan sehingga kita ini meskipun puasa tetap bekerja, tetap enak, tetap nyaman, tidak ada penyakit dan tidak sakit. Maka kemudian kandungan-kandungan sel di lemak-lemak sel yang ada di dalam tubuh kita yang lain itu sudah tersimpan dengan sendirinya. Jadi di tubuh kita ada mekanisme penyimpanan sendiri dari sel-sel yang kita asumsi. Ketika kita puasa itu dibawa oleh sistem metabolisme tubuh kita ke liver. Oleh liver diolah kembali untuk menjadi energi dan untuk menjadi asupan bagi sel-sel tubuh kita berikutnya. Jadi sel-sel tubuh kita mengkonsumsi lemak-lemak yang tersimpan yang baik-baik di dalam tubuh kita. Bisa membuat semakin sehat dan mematikan sel-sel zombie. Itulah sebabnya kenapa orang puasa otaknya semakin cerdas. Itu dari segi fisiknya. Sing dipikir gak mangan ngombe tok. Gitu? Tapi dia bisa memikirkan apa yang tadinya tidak ketemu, bisa ketemu, sing hilang iso ketemu dadak, sing gitu. Mikir macam-macam, menyelesaikan banyak hal. Dan suasana hatinya bisa bagus. Karena ketika dia puasa, dia menahan dari itu. Ini sekedar makna siam. Semua ayat Quran yang menggunakan istilah siam itu hanya menahan diri yang sifatnya fikih khusus, tidak makan, tidak minum, tidak jima. Semua orang bisa. Tingkatan apapun bisa. Iman paling rendah, tengah, sampai yang punya iman tertinggi sekalipun dia akan bisa. Karena itulah Al-Quran menggunakan daya panggil, ya, harfun nida, ya ayyuha, untuk semuanya dengan panggilan yang sangat manis, yang sangat indah. Allah panggil ya ayyuha alladzina amanu, semua orang dalam seluruh usia, seluruh tingkatan, seluruh strata sosial, seluruh kualitas iman diseru oleh Allah untuk berpuasa. Dari zaman dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Coba. Sehingga lek dia punya iman secuil pun dalam dirinya, dia dipanggil oleh Allah, dia akan puasa. Saya punya Pak teman-teman yang sehari-hari, dia muslim sehari-hari, tidak mau sholat. Sholatnya itu mingguan. Setiap hari Jumat. Bahkan punya teman yang sholatnya itu tahunan. Itu pun hanya sekali, hanya Idul Fitri. Tapi Idul Adha gak melok sholat, cuma njaluk dagingi. Tapi begitu bulan Ramadan, puasa Pak. Dan gak mau mokel, gak mau berhenti. Saya ente lek kon sholat cek angel gak gelem blas, tapi begitu poso sampean kok poso. Siji lek poso iki wis. Lho sejine piye ku juga gak ngandel apa-apa. Tapi ndak mau sholat. Sesekali dia ikut saya sholat Jumat bareng sama saya. Nah, setelah sholat Jumat, sebelum sholat Jumat, dia minta kepada anaknya untuk men-syuting. Tolong nak, Bapak syutingin. Sholat sekali melok kula disuting. Selesai sholat, selesai Jumatan, lha apa sampean kon nyuting anak sampean. Sok tak gawe bukti nalika di alam kubur jadi.
Ono air. Lah memang gablek, Pak. Enggak mau belas, tapi poso sejak hari pertama dan enggak mau mokel. Bahkan dia ngerokoknya itu ngebus. Begitu poso berhenti total. Ono wong lanang ngerokoknya ngebus. Poso meneng tok jegideg. Ditakoni bojone jegideg. Bareng sesekali jawab, opo metu kebul kok mulutnya. Jadi asapnya ditahan di sini perpelai ketemu bojone. Jadi ini salah satu di antara asar puasa. Menahan diri. Tapi kata saum hanya disebut sekali, cuman tidak akan mampu kita melaksanakannya jika Allah menggunakan perintah dengan kata saum. Apa mana saum? Mana saum itu adalah tarkul kalam wa ghairihi tarkul kalam wa ghairihi minal amal. Meninggalkan bicara dan semua perbuatan-perbuatan lain. Tidak bersifat menahan diri, tidak makan, tidak minum. Tapi menahan diri dari pembicaraan, dari perbuatan-perbuatan. Artinya dia diam, tidak bergerak. Ketika Maryam hamil, kehamilannya bukan karena sebab dia disentuh oleh seorang laki-laki. Ya. Lalu dia keluar. Setelah dia keluar, dia berjanji berpuasa, nazar, tidak akan ngomong. Itu saum. Berarti makna saum lebih luas jangkauannya dan lebih berat pelaksanaannya dari sekedar siam. Andai Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus saum. Mate kita, Pak. Karena kita harus menghentikan semua pembicaraan, semua aktivitas, termasuk makan, minum, dan lain sebagainya, tidak bekerja. Di agama lain ada suatu tradisi dan ritual yang menghentikan semua aktivitas, termasuk gak oleh nguripno lampu, gak oleh nguripno api. Apa itu? Iya, itu, nyepi. Ya kan? Semua berhenti. Bahkan kita berkendaraan pun tidak boleh. Nggak akan bisa kita melaksanakan. Tapi sesungguhnya buah hasil tujuan hikmah terbesar dari siam adalah saum. Menahan diri dari semua perkataan-perkataan yang bisa merusak, yang dusta, yang bohong. Mengendalikan diri dan menahan diri dari perilaku, sifat, karakter yang zalim, yang jahat, yang menghancurkan moral, yang koruptif. Coba, andai orang-orang Islam Indonesia, termasuk para pemimpin dan pejabatnya, itu berpuasa dengan model siam yang bisa menghasilkan saum, maka dia akan benar-benar menjadi seorang hamba Allah yang tidak hanya punya kemampuan untuk mengendalikan sifat konsumtif dan hedonisnya, sifat pesta pora, makan banyak-banyak, minum banyak-banyak. Tapi dia juga bisa mengenahan diri dan mengendalikan diri dari bentuk dan sifat-sifat jahat, zalim, termasuk perkataan, perbuatan, dan koruptif. Sayangnya di Indonesia makna puasa Ramadan lebih banyak dimaknai, diartikan, didefinisikan sebagai bentuk ngabuburit, terus buka bersama, bukber, open house, dan lain sebagainya. Sehingga yang didapat hanya seremonial belaka. Buahnya saum tidak dapat. Maka tidaklah heran kalau Indonesia sampai hari ini di usia kemerdekaannya 79 tahun masih tetap terus menjadi negara berkembang. Termasuk berkembang korupsinya. Gini Pak Mboten?
Kalau wingi kula panjenengan kaget ana korupsi timah niku bisa merugikan negara, potensi merugikan negara itu senilai 300 triliun. Kula panjenengan kaget. La ilaha illallah. Korupsi sampai 300 triliun. Masya Allah. Tiba ikut cilik Pak dibanding korupsi oplosan Pertamax. Gitu. Nilainya pinten. Nyun sewu Pak. Minyak ron niku enten jenis 90 jenenge Pertalite. Sama ron 92 jenenge Pertamax. Enten mboten ron 91? Enten apa mboten? Mboten enten kanggo ini pejabat Indonesia enten ron 91 di oplos. Dan yang oplos pejabat-pejabat loh Pak. Sing Pertamax dioplos sampai Pertalite. Sing Pertalite dikai zat adiktif menjadi ron 91. Kula panjenengan niki lek badhe tumbas bensin niku khawatir kalau itu dicampuri. Malah kula panjenengan hati-hati. Lah tibake malah dicampur dhewe, dioplos dhewe ambek pejabate. Pinten nilai kerugian negara? Mulai 2018 sampai sekarang ini 969,5 triliun. Nyun sewu Bapak Ibu dan saudara. Pinten nol niku Pak? Rolas toh? Hampir 1 triliun Pak. Masya Allah. Masya Allah Pak. Loh. Itu loh yang melakukannya orang Islam loh Pak. Misal sampai netizen itu ndonga. Mandarmu gosok mlebu neraka dan ketika mlebu neraka badhe diazab kali malaikat neraka, malaikatnya bilang, "Kula awali saking nol nggih, Pak." Gitu. Timbek-mbek mulai nol iku sampai entek wis. Coba. Kata Rasulullah, nanti di zaman fitnah, badirul bil a'mali fitanan fayuraqqiku ba'du ba'dhan. Kau ini harus segera untuk beramal soleh, beribadah, menuju kepada Allah, bertaubat, mohon ampunan. Sebelum datangnya fitnah, yang fitnah itu akan datang bergelombang. Satu datang kita kira itu besar, tapi itu sebenarnya masih belum lebih besar daripada gelombang fitnah yang datang berikutnya. 300 triliun sangat lebih kecil daripada 969 triliun. 2 kali lipatnya. Masya Allah. Kayak engkau si onok maneh di atas 1000 triliun, Pak. Subhanallah. Jadi itu, Pak. Ternyata tidak hanya anak-anak SD di Kediri yang pandai mengoplos, tiba-tiba malah pejabat. Oplos minyak tidak hanya merusak moral, tetapi juga merusak mesin-mesin sepeda motor dan mobil. Apa maneh mesin sepeda motor mbek mobil sik cicilan. Angsurane durung lunas, mesine wis rusak. Ya apa sampean, Pak? Mboten pegel ta ngoten niku. Gitu? Itu di zaman sekarang. Jadi Indonesia semakin hari semakin berkembang. Kula wingi kepanggih kali staf menteri, juga kepanggih kali staf penasihat presiden. Niku Masya Allah Pak, ini era-era sekarang ini Pak. Karena itulah maka puasa ini hanya sebagian kecil dari asrornya, ya 1-2. Tapi kalau nanti kita ini lihat latar kenapa kewajiban puasa itu diturunkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah, kita akan bisa lihat kenapa sih Allah kok memerintahkan puasa pada tahun kedua Hijriah. Tapi niki mangke butuh 1 semester, Pak. Kula panjenengan niki kedah kerja. Mantun ngeten nggih. Jadi saya kira itulah dulu ya, sedikit mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, kajian kita, sholat kita, rukuk semuanya diterima oleh Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Abu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk itu kula suwun dipun tutup kalian doa. Nunggu kula panjenengan tunggu sareng-sareng dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan diparingi sehat walafiat. Sederek kula panjenengan tetangga lan saudara putra putri kita juga diberikan kesehatan, kebaikan dan kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim min sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ja'al hadha al-ijtima'i maymun wa barik ala husulin khairi yakun. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته وعسرا إلا يسرته ولا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت لها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصيامنا وصلة رحمنا وتدارسنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala al-ladha وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا. نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.